Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya ucapkan selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Hari yang berbahagia ini kita bersyukur bahwa setiap kehidupan kita itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu mari kita mempersiapkan hidup kita, kita mempersiapkan hati kita. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur ya Tuhan, karena karya-Mu yang sungguh luar biasa. Pertolongan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, dan pada saat ini Tuhan, kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Mari kita naikkan pujian kita yang baru. Tuhan kasih-Mu sungguhlah mempesona. Sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang hidupku, sepanjang hidup. bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku Sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidup. Kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu ya Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu. Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang hidupku, sepanjang umur hidup kami Tuhan, sepanjang umur hidup.
bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur ya Tuhan. Karyamu yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas anugerah Tuhan, atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Bila Engkau telah bersamaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Kau Tuhan, Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkah kami Tuhan, pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan lalu. Sekali lagi kita mengangkat pujian ini. Bila Engkau telah besertaku, ku tak mau berjalan. Ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia. Pimpin langkah kami berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah. Nyatakan Tuhan bagi kami. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah. Haleluya Tuhan, kami bersyukur bahwa kami ada sampai saat ini ya Tuhan. Semua karena pertolongan Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami mau bersorak-sorai di hadapan-Mu. Kami menaikkan setiap ucapan syukur kami ya Tuhan. Kami mendeklarasikan bahwa hidup kami hanya untuk-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, saat ini kami bersorak-sorai memuji nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Saya sapa kembali Bapak Ibu Saudara, Shalom. Shalom. Saat ini kita akan memuji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat pujian kita yang berkata, Tuhan yang benar, Kau gunung batuku. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, takkan ku ragu. Kau menjamin hidup, Kau keselamatanku Tuhan, Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya. Tak berubah, Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Kita akan pujian ini dari awal sampai sekarang. Kita ingin mengakukan nama Tuhan, bahwa Tuhan menjadi gunung dan batu kita. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidup, Kau keselamatan kami Tuhan, keselamatanku
masih memuji Tuhan, kita masih mengagungkan nama Tuhan, bahwa Tuhanlah yang layak kita sembah. Mari kita angkat pujian kita. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Bagi kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di bersama-Mu dalam kemuliaan. Bau firman-Mu Tuhan. Amin. Teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Mari kita ulang lagi ini dari awal Bapak Ibu Saudara. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu Tuhan, Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. bau firman-Mu Tuhan. Amin. Teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan terbang tinggi di awan, bersama-Mu dalam kemuliaan. Bau firman-Mu Tuhan. Teguh menopang, bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman dalam Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Bukan aman di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dipersilakan untuk duduk kembali. Saat ini kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hidup kita. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan. Saat ini kami datang untuk menyembah, untuk menaikkan setiap ucapan syukur kami, bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatan. Terima kasih ya Tuhan. Bila kiranya roh Tuhan yang terus Tuhan nyatakan. Terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kita menaikkan pujian kita. Roh yang hidup. Yang hidup
surga, kami bersyukur buat kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih atas napas kehidupan, bahkan kesempatan yang masih Tuhan berikan bagi setiap kami, sehingga pada saat ini kami boleh berkumpul bersama-sama tempat ini. Itu semua bukan karena kuat hebat kami Tuhan, tapi itu semua atas penyertaan dan kasih-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan setiap firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu boleh menjadi rema dalam setiap kehidupan kami, dan kami boleh melakukan setiap firman-Mu. Dan biarlah Tuhan kami boleh menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan dimanapun Bapak Ibu berada. Selamat hari Minggu dan selamat pagi bagi kita semuanya Bapak Ibu. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dan kita patut bersyukur Bapak Ibu untuk kasih setia Tuhan. Karena sampai pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk merenungkan firman Tuhan, untuk bertumbuh melalui kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, saya juga percaya dimanapun Bapak Ibu semuanya berada, Bapak Ibu sudah menikmati, sudah merasakan hadirat Tuhan melalui pujian penyembahan yang sudah kita sama-sama naikkan tadi Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar dari kebenaran firman Tuhan dan saya memberi judul yaitu Kompas Bapak Ibu. Apa itu kompas? Nah, Bapak Ibu mungkin ada yang sudah pernah mengetahui kompas, atau mungkin pernah mendengar saja, tidak punya kompas, atau mungkin ada yang belum pernah mendengar sama sekali. Nah, kompas itu ada seperti yang ditampilkan di layar, Bapak Ibu bisa melihat. Kompas itu adalah sebuah alat untuk mengetahui arah mata angin, atau juga biasanya itu berbentuk seperti jam, yang berjarum besi, yang ada jarum besi berani di dalamnya, yang menunjuk arah utara dan arah selatan Bapak Ibu. Nah, kompas itu juga adalah pedoman arah, merupakan suatu alat untuk mengarahkan atau membimbing orang untuk menuju ke arah yang tepat pada saat dia dalam perjalanan atau mungkin dia sedang berpetualang di hutan Bapak Ibu. Kompas ini adalah alat yang sebenarnya bukan baru-baru ini ada Bapak Ibu, tetapi ini sudah ratusan tahun ada. Bahkan ada sumber mengatakan bahwa kompas ini sebenarnya bukan petunjuk jalan atau bukan pedoman arah. Sejak awal kompas ini diciptakan pertama sekali kurang lebih 200 tahun sebelum Masehi. Yang untuk kepentingan ramalan Bapak Ibu. Jadi orang-orang di tahun-tahun itu menggunakan alat berbentuk seperti kompas. Ya, ada jarumnya, kemudian ada tempatnya untuk meramal sesuatu. Tetapi kemudian ada juga sumber mengatakan pada perkembangannya kompas itu dirakit ulang kurang lebih sekitar 1800-an. Itu sekitar 1800 tahunan Bapak Ibu. Itu dirakit ulang dari tadinya adalah sebuah alat untuk ramalan, dirakit ulang menjadi alat penentu arah jalan Bapak Ibu hingga saat ini. Jadi kompas itu sendiri sejarahnya panjang Bapak Ibu dan tidak jelas siapa sebenarnya penemunya. Tetapi kira-kira itu sejak awal digunakan untuk ramalan, kemudian dirakit ulang untuk menjadi alat penentu jalan Bapak Ibu Saudara. Penentu atau pedoman arah jalan Bapak Ibu. Dari definisi dan sejarah kompas ini, kita dapat memahami bahwa kompas adalah alat untuk mengetahui jalan, mengetahui arah yang tepat, jalan yang benar, sehingga kita tidak tersesat. Dan pada akhirnya sampai di tempat tujuan. Jadi kompas ini itu sangat berperan penting dalam kehidupan manusia. Beberapa contoh pentingnya kompas dalam kehidupan sehari-hari itu ada beberapa Bapak Ibu. Kalau kita melihat ya dari pesawat terbang, transportasi udara yaitu pesawat terbang, itu juga menggunakan kompas untuk sampai ke bandara yang satu, dari bandara yang satu ke bandara yang lain Bapak Ibu. Seorang pilot akan menggunakan kompas untuk memandunya untuk sampai ke bandara yang ia tuju. Tanpa kompas, seorang pilot tidak akan tahu kemana dia harus menerbangkan pesawatnya, di mana jalan, arah jalan, dan lain sebagainya Bapak Ibu. Jadi pesawat itu diarahkan atau pedomannya itu ya Bapak Ibu, selain pilot berkomunikasi dengan menara komunikasi penerbangan, tetapi juga pilot itu menggunakan kompas untuk mengetahui jalan atau alur yang tepat untuk dia sampai ke bandara yang ia tuju. Tetapi bukan hanya pesawat terbang Bapak Ibu. Kompas ini juga digunakan untuk transportasi laut. Nahkoda kapal menggunakan kompas yang disebut dengan navigasi kapal untuk menentukan arah jalannya kapal. Jadi kalau kapal tanpa navigasi kapal, maka kapal itu
tidak tahu dia mau menuju pulau mana. Misalnya dia dari pulau yang satu ke pulau yang lain, dia mau pergi ke sana, dia membutuhkan kompas supaya alurnya atau jalannya itu tepat, Bapak Ibu, sehingga ia akan sampai di tujuannya. Tidak hanya bermanfaat atau tidak hanya penting untuk alat transportasi, tapi kompas ini juga sangat bermanfaat dan sangat penting untuk seorang petualang. Seorang petualang akan menggunakan kompas sebagai panduannya untuk mengetahui lokasi yang hendak ia datangi. Dan seorang petualang akan menggunakan kompas apabila ia tersesat di hutan. Ya, dia akan menggunakan kompas untuk bisa membawa dia keluar dan tidak lagi tersesat di hutan, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kalau kita melihat bersama di layar Bapak Ibu bisa melihat bahwa kompas itu merupakan tampaknya seperti alat yang sederhana dengan jarum dan tulisan mata angin saja. Bahkan sekilas terlihat alat ini merupakan alat yang biasa saja dan terkadang terlihat seperti mainan anak-anak, Bapak Ibu. Namun pandangan atau cara pandang seperti itu akan berbeda dengan mereka yang sedang tersesat di hutan. Mereka yang berada di wilayah yang mereka tidak tahu di mana itu. Dan bagi mereka yang terapung-apung di lautan, mereka akan memandang hal yang berbeda ketika melihat kompas. Kompas akan terlihat sangat berharga sekali, sangat penting sekali, karena mereka sedang tersesat di hutan, di wilayah tertentu yang mereka tidak tahu, Bapak Ibu Saudara. Bagi kita yang tidak tersesat, bagi kita yang tidak begitu penting menggunakan kompas, bagi kita itu alat biasa, seperti mainan saja. Tetapi bagi orang-orang yang tersesat di hutan, bagi petualang yang sedang tersesat di hutan, itu sangat penting. Memiliki kompas itu adalah hal yang lebih penting daripada mereka memiliki emas, Bapak Ibu. Kalau diberi pilihan bagi mereka, apakah mengambil emas atau mengambil kompas, maka mereka akan memilih mengambil kompas. Kalau mereka dalam situasi yang sangat membutuhkan untuk keluar dari hutan itu karena mereka tersesat, Bapak Ibu. Mereka tentu akan sangat bersyukur bila mereka memiliki kompas lebih daripada memiliki emas di tangan mereka. Nah, dari sini kita belajar, Bapak Ibu, bahwa apa yang sederhana, yang terlihat sederhana, ternyata itu menjadi kunci atas persoalan yang sedang dihadapi, Bapak Ibu Saudara. Jadi kompas ini yang tampak sederhana itu bisa menjadi jawaban atas persoalan yang mereka sedang hadapi. Mereka yang sedang tersesat di hutan, Bapak Ibu. Kalau orang tersesat di hutan itu tentu sangat berbahaya. Mungkin saja dia tidak bisa menemukan makanan yang tepat. Mungkin saja dia akan diterkam oleh binatang buas. Ancamannya bertubi-tubi, Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, hal yang sama dalam kehidupan rohani kita membutuhkan kompas untuk kehidupan rohani kita. Sehingga dengan adanya kompas rohani itu, kehidupan rohani kita akan sampai pada tujuan yang Allah telah tetapkan bagi kita masing-masing, Bapak Ibu. Pertanyaannya bagi kita, Bapak Ibu, adalah apa kompas rohani kita, Bapak Ibu? Bapak Ibu ada yang tahu jawabannya? Apa kompas rohani kita, Bapak Ibu? Nah, kompas rohani kita, Bapak Ibu, yaitu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan merupakan hal penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kita membutuhkan firman Tuhan, yaitu sebagai pedoman bagi kita untuk menjalani kehidupan ini, kehidupan yang semakin tidak menentu ini, Bapak Ibu. Kehidupan yang bisa membuat kita tersesat dan kehilangan arah dan tidak sampai kepada tujuan yang mulia, yaitu bersama dengan Bapa. Setiap orang yang berjalan tanpa menggunakan firman Tuhan, dia pasti akan tersesat. Di mana kita bisa menemukan firman Tuhan, Bapak Ibu? Bapak Ibu dan saya, bagaimana caranya kita bisa menemukan firman Tuhan? Di mana firman Tuhan itu? Maka jawabannya adalah firman Tuhan itu ada di dalam Alkitab yang kita miliki, Bapak Ibu. Baik itu yang berbentuk buku atau mungkin yang berbentuk elektronik, online ya, di handphone Bapak Ibu Saudara masing-masing, Bapak Ibu. Kita bisa menemukan firman Tuhan di dalam Alkitab. Bagi sebagian orang, Alkitab itu tampak seperti buku biasa saja, seperti orang memandang kepada kompas. Mereka melihat kompas itu alat yang sederhana, yang biasa saja. Bagi orang-orang, Alkitab ini merupakan sebuah buku yang tampak biasa dan terkadang menjadi sebuah pajangan. Bahkan mereka mengoleksi Alkitab untuk memenuhi rak buku mereka, atau supaya terlihat rohani, atau supaya terlihat baik, terlihat dia sebagai orang Kristen. Maka dia punya Alkitab dan diletakkan di rak buku, atau mungkin diletakkan di ruang tamu, ya Bapak Ibu, supaya seperti koleksi, Bapak Ibu ya. Nah, orang-orang melihat Alkitab hanya seperti itu saja. Bahkan orang-orang tidak menyukai untuk membaca Alkitab.
Apakah itu saya atau Bapak Ibu? Nah, kita sama-sama masing-masing memiliki jawabannya sendiri Bapak Ibu. Mari kita renungkan ini. Orang-orang tidak melihat Alkitab itu seperti buku biasa yang tidak menarik. Bahkan lebih suka mencari bacaan-bacaan yang lain yang terlihat lebih menarik daripada Alkitab. Contohnya, membaca berita, membaca komik, ya, membaca novel. Apakah itu salah? Tentu tidak Bapak Ibu. Bapak Ibu baca berita, baca komik, baca novel, menambah hiburan dan wawasan bagi Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu tahu apa yang terjadi di seluruh dunia ini. Bapak Ibu membaca berita apa yang terjadi, bagaimana kebijakan pemerintah mengenai hal ini dan itu Bapak Ibu Saudara. Jadi baca berita juga penting. Membaca komik dan juga membaca novel juga bisa penting bagi Bapak Ibu yang membutuhkan hiburan. Tetapi semua itu tidak bisa mengarahkan, tidak bisa memandu kita kepada keselamatan. Tidak bisa memandu kita, mengarahkan kita kepada tujuan yang mulia yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Dia bersifat sementara, tetapi Alkitab yang kita melihat tampaknya seperti buku biasa, yang mungkin sebagian kita tidak suka membacanya, adalah firman Tuhan dan perkataan Allah yang tertulis yang bisa menjadi pedoman bagi kita untuk berjalan dalam kehidupan ini. Kehidupan ini tidak semakin baik sebenarnya Bapak Ibu. Kalau kita melihat bencana semakin sering terjadi, hal-hal yang buruk semakin sering terjadi, penyakit bermunculan, penyakit yang baru bermunculan begitu Bapak Ibu. Tidak semakin lebih baik. Bahkan ekonomi juga kadang-kadang mungkin semakin baik, kadang-kadang dia semakin sulit. Bagaimana kita mengatasi situasi yang seperti ini? Kita tentu membutuhkan pedoman supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan untuk kita menjalani kehidupan ini dan bisa bertahan Bapak Ibu. Dan Alkitab, firman Tuhan adalah pedoman itu. Dia adalah jawaban itu Bapak Ibu Saudara. Buku yang tanpa sederhana menjadi jawaban, menjadi kunci atas persoalan yang dihadapi. Seperti kompas tadi Bapak Ibu Saudara. Jadi firman Tuhan, Alkitab yang kita miliki adalah kompas dalam kehidupan kita, kehidupan rohani kita Bapak Ibu. Seberapa penting firman Tuhan dalam kehidupan kita? Dan mengapa kita membutuhkan firman Tuhan dalam kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara, mari kita akan membuka bersama-sama firman Tuhan. Kita membaca di dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17 Bapak Ibu. 2 Timotius 3 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bapak Ibu Saudara, surat 2 Timotius ini merupakan surat terakhir Rasul Paulus kepada Timotius yang merupakan muridnya sekaligus juga merupakan anak rohani baginya Bapak Ibu. Sebagai surat terakhir, Rasul Paulus memberikan berbagai pesan penting yang diberikan ditujukan kepada Timotius, di mana salah satu daripada pesan itu adalah untuk Timotius selalu berpegang kepada firman Tuhan. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, mengapa Rasul Paulus memberikan pesan ini begitu penting untuk Timotius Bapak Ibu? Jawabannya Bapak Ibu adalah karena Rasul Paulus tahu siapa Timotius. Rasul Paulus melihat keadaan yang akan dihadapi ke depan oleh Timotius dan yang sedang terjadi pada saat itu. Rasul Paulus tahu bahwa Timotius itu punya kelemahan. Kelemahannya adalah bahwa Timotius ini masih muda dan dia adalah seorang yang pemalu, yang sedang menghadapi kesukaran pada masa itu. Dan Rasul Paulus melihat juga ada kemungkinan Timotius akan mengalami yang namanya penganiayaan yang berat dari luar gereja. Dan juga bermunculan adanya guru-guru palsu yang bermunculan yang menyesatkan umat Tuhan di dalam gereja Bapak Ibu. Dan untuk bertahan dalam situasi seperti ini, Paulus menuliskan surat ini. Dan kemudian dia menekankan mengenai pentingnya untuk selalu berpegang kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan akan menjadi jawaban, akan menolong Timotius dalam menghadapi tantangan yang besar Bapak Ibu. Melalui tulisan ini tampaknya Paulus melihat bahwa keadaan seperti ini hanya dapat diatasi oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh firman Tuhan, Rasul Paulus itu menyadari betul Bapak Ibu Saudara bahwa Timotius dan jemaat itu membutuhkan firman Tuhan.
untuk memandu mereka sampai di tujuan yang Allah kehendaki, Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu, hal ini yang akan kita pelajari bersama. Kita akan belajar bersama-sama bagaimana firman Tuhan itu menjadi kompas rohani bagi kita menurut teks 2 Timotius 3 ayat 15-17. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada dua bagian yang menjadi manfaat yang bisa kita lihat daripada teks ini dari firman Tuhan yang sebagai kompas rohani bagi kehidupan kita, Bapak Ibu. Sebagai kompas rohani, firman Tuhan itu dapat, yang pertama, itu menuntun mereka yang tersesat, Bapak Ibu Saudara. Fungsi daripada kompas itu adalah menuntun, memandu orang yang tersesat. Dan firman Tuhan itu juga memiliki peran yang sama, yaitu untuk menuntun mereka yang tersesat, Bapak Ibu. Dalam ayat 15, kita bisa melihat bahwa Paulus memberikan atau memberitahukan kepada Timotius mengenai peran daripada firman Tuhan yang harus dipegang oleh Timotius. Apa perannya, Bapak Ibu? Bahwa firman Tuhan yang merupakan kompas rohani itu memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Firman Tuhan berperan sebagai kompas kehidupan rohani yang menuntun seseorang kepada keselamatan, Bapak Ibu. Keselamatan itu merupakan hal yang penting bagi setiap manusia. Kita tahu bahwa manusia itu telah jatuh di dalam dosa. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Rasul Paulus menuliskan itu di dalam Roma, Bapak Ibu. Manusia itu telah jatuh di dalam dosa, kehilangan kemuliaan Allah, dan kita tahu ujung daripada orang-orang yang berdosa itu adalah mengalami maut, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, setiap orang itu membutuhkan keselamatan. Dan bagaimana mereka dapat diselamatkan? Yaitu hanya ketika mereka mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mengetahui keselamatan itu ada dalam firman Tuhan. Setiap orang yang bahkan terpuruk, yang bahkan lemah, yang bahkan sedang mengalami tantangan-tantangan sulit, mereka hanya akan tahu ada pengharapan apabila mereka membaca, merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan mereka, Bapak Ibu. Firman Tuhan adalah pedoman yang akan mengarahkan mereka untuk menuju kepada keselamatan, sehingga mereka tidak mengalami maut, tetapi mereka menemukan diri mereka mengalami kehendak Allah dalam kehidupan mereka. Melalui firman Tuhan, maka seseorang akan dipandu menuju kepada keselamatan yang telah Allah berikan kepada semua orang, Bapak Ibu. Keselamatan dan berkat-berkat Allah akan melimpah bagi setiap orang yang dipandu oleh kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu. Melalui firman Tuhan, seseorang yang berada dalam kegelapan akan dipandu kepada terang untuk sampai kepada tujuan yang baik yang telah ditetapkan oleh Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan akan memandu kita yang berada di dalam keberdosaan kita. Firman Tuhan dapat memandu kita yang tersesat dalam keberdosaan kita untuk keluar daripada hal itu dan mengalami kehidupan yang berkemenangan, Bapak Ibu. Bahkan firman Tuhan ini juga yang bisa menerangi jalan kita, Bapak Ibu Saudara. Dia bisa membawa kita kepada tujuan yang Allah telah tetapkan. Pemazmur menyadari hal ini, Bapak Ibu. Maka dia memberitahukan di dalam Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kita melihat di sini, Bapak Ibu, bahwa firman Tuhanlah yang memberitahu kita bahwa jalan menuju kepada terang itu adalah firman Tuhan itu sendiri, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berada dalam kegelapan, tentu Bapak Ibu membutuhkan terang untuk bisa berjalan, Bapak Ibu. Bayangkan kalau seandainya Bapak Ibu tiba-tiba di rumah Bapak Ibu masing-masing mati lampu. Situasi sedang malam, sedang gelap, tidak ada lampu. Bagaimana Bapak Ibu bisa pergi ambil minum? Bagaimana Bapak Ibu bisa pergi ke kamar mandi? Bagaimana Bapak Ibu bisa beraktivitas di rumah Bapak Ibu kalau rumah itu gelap? Apa yang Bapak Ibu butuhkan supaya Bapak Ibu bisa berjalan ke sana kemari di rumah? Ketika suasana gelap, Bapak Ibu membutuhkan terang. Dan firman Tuhan adalah terang itu. Kalau kita berada di dalam kegelapan, maka firman Tuhan akan dapat menjadi pelita, akan menjadi terang yang menuntun kita sampai kepada tujuan ilahi yang telah Allah tetapkan, Bapak Ibu. Dan melalui firman Tuhan juga kita dapat dipandu, dituntun, mengenal siapa itu Yesus. Kita tahu bahwa ada pengharapan bagi setiap orang yang berdosa. Ada pengharapan bagi setiap orang yang sakit separah apapun. Ada pengharapan. Dan dia bisa mengetahui itu di dalam kebenaran firman Tuhan. Karena Yesus
tertulis di dalam firman Tuhan dapat menyembuhkan segala sakit penyakit. Bahkan ada ayat mengatakan oleh bilur-bilurnya kamu sembuh, Bapak Ibu Saudara. Amin. Orang yang tersesat di hutan hanya dapat tertolong apabila ia memiliki panduan untuk menuju jalan keluar dari hutan tersebut. Demikian halnya orang yang berdosa membutuhkan panduan untuk membawanya kepada keselamatan. Dan panduan itu adalah firman Tuhan. Nah, apakah manfaat firman Tuhan hanya sebatas memandu kepada keselamatan saja, Bapak Ibu? Jadi firman Tuhan menuntun kita kepada keselamatan. Pertanyaannya, apakah manfaatnya hanya itu? Tentu tidak, Bapak Ibu, jawabannya. Lalu, apa manfaatnya lagi, Bapak Ibu? Sebagai kompas rohani, firman Tuhan tidak hanya menuntun seseorang yang tadinya berdosa, tadinya berada dalam kegelapan kepada terang, yang tadinya berdosa kepada keselamatan, tetapi firman Tuhan itu juga dapat menuntun seseorang kepada pertumbuhan, Bapak Ibu. Sebagai kompas rohani, firman Tuhan itu berperan penting dalam pertumbuhan rohani seseorang. Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-16, Rasul Paulus itu menyampaikan manfaat yang sangat penting yang dapat diberikan dari firman Tuhan, Bapak Ibu. Apa manfaatnya? Perhatikan Bapak Ibu, dalam ayat yang ke-16 dikatakan, yaitu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Mari kita melihat satu persatu Bapak Ibu dari manfaat yang disampaikan Rasul Paulus ini. Yang pertama, manfaat pertamanya untuk membawa pertumbuhan adalah untuk mengajar, Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu memperhatikan kata mengajar di sini sebenarnya juga dapat diterjemahkan dengan kata instruksi. Apa itu instruksi, Bapak Ibu? Dalam dunia kerja, ya, instruksi itu merupakan perintah atau arahan yang diberikan kepada seseorang untuk memandu orang tersebut bagaimana pekerjaannya itu harus dilakukan dan apa saja yang dibutuhkan, apa saja yang diperlukan. Ya, kalau Bapak Ibu dalam dunia bekerja biasanya kadang-kadang atasan kita akan mengatakan kepada kita, menginstruksikan kepada kita, instruksinya adalah mungkin tolong siapkan ini, tolong nanti kerjakan ini, seperti ini, dan lain sebagainya. Jadi instruksi itu adalah perintah atau arahan, Bapak Ibu. Nah, Rasul Paulus itu menggunakan kata instruksi ini yang juga diterjemahkan dengan kata mengajar untuk menerangkan bahwa bagi orang Kristen, firman Tuhan itu merupakan instruksi atau perintah atau arahan yang harus diperhatikan sehingga mengerti bagaimana hidup sebagai orang Kristen. Sehingga bertumbuh sesuai dengan yang Tuhan kehendaki, Bapak Ibu Saudara. Rasul Paulus dalam ayat yang ke-16 ini yang pertama dia mengatakan firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar. Sebagai kompas rohani kehidupan rohani kita, firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, menginstruksikan, mengarahkan kita. Supaya tadinya kalau kita menuju kepada maut, menuju kepada hal yang tidak baik, maka firman Tuhan itu mengarahkan kita sehingga kita menuju kepada jalan yang benar. Memilih jalan yang benar, memilih segala sesuatu yang benar, sehingga kita bisa sampai di tujuan yang Allah telah tetapkan, Bapak Ibu, dalam kehidupan kita. Tujuan yang Allah telah tetapkan dalam kehidupan kita itu, Bapak Ibu, bukan supaya kita mencari kebahagiaan, tetapi supaya kita mencari firman-Nya dan mencari Dia. Untuk sampai kepada Dia, kita butuh firman Tuhan, Bapak Ibu. Amin, Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, manfaat yang kedua daripada firman Tuhan yang membawa pertumbuhan ini, Bapak Ibu, yaitu untuk menyatakan kesalahan. Bukan hanya sebagai instruksi atau perintah atau arahan, tetapi firman Tuhan itu juga bermanfaat untuk menyatakan kesalahan. Paulus menuliskan ini, tetapi juga kemudian dia memberikan bahwa kata menyatakan kesalahan juga sebenarnya dapat diterjemahkan sebagai memberitahukan arah yang salah. Jadi menyatakan kesalahan untuk menyatakan kesalahan bukan menuduh engkau salah, bukan. Tetapi firman Tuhan itu bermanfaat untuk memberitahukan kepada orang-orang percaya, orang-orang Kristen, arah itu salah, tempat itu salah, jalan itu salah, jangan menuju ke sana. Itulah fungsi daripada firman Tuhan, itulah manfaat daripada firman Tuhan yang coba ditekankan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Dia bukan menyalahkan seseorang, tetapi dia memberitahu bahwa jalan yang engkau lalui itu salah. Jangan lewat situ.
Rasul Paulus tampaknya ingin menyampaikan kepada Timotius bahwa jika dalam perjalanan iman dipertemukan dengan dua jalan, maka firman Tuhanlah yang akan mengarahkan kita atau mengarahkan Timotius pada masa itu untuk memilih jalan mana yang harus dipilih, jalan mana yang benar, mana yang salah. Firman Tuhan memberitahukan jalan yang tepat, jalan yang benar. Ya Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan ini kita semua membutuhkan hal yang demikian Bapak Ibu. Kita perlu firman Tuhan sebagai panduan yang mengingatkan kita apabila kita salah jalan, salah memilih jalan. Layaknya Google Maps yang ada di smart handphone kita masing-masing Bapak Ibu. Bapak Ibu tentu tahu Google Maps Bapak Ibu. Misalnya kita ingin menuju ke daerah tertentu yang kita belum pernah ke sana. Kita menggunakan itu, kita bisa berada di jalan yang tepat. Kita bisa sampai di tujuan yang tepat Bapak Ibu Saudara. Amin. Itulah fungsi atau manfaat daripada firman Tuhan. Kemudian yang selanjutnya Bapak Ibu, firman Tuhan itu juga berfungsi dan bermanfaat untuk memperbaiki kelakuan. Selain berguna memberitahukan jalan yang benar, firman Tuhan juga dapat memperbaiki kelakuan. Nah, apa artinya memperbaiki kelakuan Bapak Ibu? Dalam terjemahan yang lain, kata memperbaiki kelakuan dalam ayat ini itu juga berarti memberikan koreksi. Koreksi itu adalah membetulkan perilaku yang salah. Pengertian koreksi adalah memberitahukan atau memperbaiki atau membetulkan perilaku yang salah. Sederhananya sebenarnya koreksi itu bisa disamakan dengan evaluasi. Jika kita melakukan kesalahan, maka kita perlu evaluasi diri. Kita perlu melakukan evaluasi atau mengoreksi diri, mengoreksi sesuatu, sehingga sesuatu itu atau diri kita menjadi semakin lebih baik Bapak Ibu Saudara. Dan disinilah peran daripada firman Tuhan Bapak Ibu. Bahwa firman Tuhan itu mengoreksi setiap perilaku kita yang salah. Dan menerangi kelemahan-kelemahan kita, menunjukkan kelemahan-kelemahan kita, sehingga kita dapat betul-betul tahu dan memperbaiki apa yang harus kita perbaiki, dan kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu, kita disebut Kristen itu bukan tanpa alasan. Arti daripada Kristen itu sendiri adalah seperti Yesus, pengikut Yesus. Seorang yang mengatakan dirinya Kristen itu harus sama seperti Yesus. Kalau dia mengatakan aku Kristen, tapi hidupnya tidak sama dengan Yesus, maka dia berbohong. Sekalipun di KTP atau identitas diri kita tertulis agamanya adalah Kristen. Tetapi kekristenan bukan cuma sekedar agama yang tertulis. Kekristenan ini adalah gaya hidup Bapak Ibu. Dan gaya hidup yang dimaksud adalah gaya hidup Yesus. Setiap orang harus semakin menjadi serupa dengan Yesus, bahkan semakin sempurna. Bagaimana caranya kita menjadi serupa dengan Yesus dan semakin sempurna? Ya, caranya adalah dengan kita membaca firman Tuhan, dengan kita benar-benar menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman kita yang selalu mengoreksi kita, sehingga kita semakin hari semakin jauh lebih baik Bapak Ibu Saudara. Matius 5 ayat 8 mengatakan begini, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Tuhan inginkan kita menjadi semakin hari semakin lebih baik Bapak Ibu Saudara. Tuhan tahu kelemahan kita. Bukan berarti Tuhan benar-benar tidak tahu kelemahan kita. Tiba-tiba dia mengatakan, aku kan orang berdosa, tapi kenapa Tuhan bilang aku harus sempurna? Aku gak bisa sempurna. Bukan seperti itu Bapak Ibu. Yang Tuhan mau dalam ayat ini sebenarnya adalah bahwa engkau harus semakin jauh lebih baik, semakin lebih baik. Ada pertumbuhan iman, ada pertumbuhan semakin serupa dengan Kristus. Yang tadinya engkau adalah mungkin seorang yang jahat, engkau berubah menjadi lebih baik, bahkan menjadi serupa dengan Kristus. Bisa mengasihi orang-orang yang tidak menyukai engkau, orang-orang yang tidak bersahabat dengan engkau. Bahkan engkau bisa mendoakan orang-orang yang memusuhi engkau. Itu adalah karakter Kristus, pribadi Kristus. Yang tadinya engkau suka marah-marah tanpa jelas. Tidak jelas kok tiba-tiba marah. Engkau menjadi orang yang sangat mengasihi. Itu adalah karakter Kristus. Semakin hari semakin diubahkan. Engkau menjadi bertumbuh. Kita harus semakin bertumbuh kepada kesempurnaan yang dikehendaki oleh Allah. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Kemudian yang terakhir, manfaat daripada firman Tuhan yang disampaikan Rasul Paulus kepada Timotius, yaitu adalah untuk mendidik dalam kebenaran. Apa yang dimaksud dengan mendidik dalam kebenaran? Dalam terjemahan yang lain, Bapak Ibu Saudara, kata mendidik dalam kebenaran itu diartikan
juga adalah training atau adalah latihan Bapak Ibu. Jadi apa yang dimasukkan dengan mendidik dalam kebenaran yaitu adalah firman Tuhan berperan untuk melatih kerohanian kita sehingga semakin bertumbuh dan semakin kuat dalam Tuhan. Jika seseorang ingin menjadi kuat, maka ia perlu melatih dirinya. Seperti contoh Bapak Ibu atlet angkat besi. Bagaimana mereka bisa kuat mengangkat besi kalau mereka tidak latihan? Seperti atlet lari, bagaimana mereka bisa kuat berlari kalau mereka tidak latihan? Latihan itu sangat berguna untuk menguatkan seseorang. Begitu juga dalam kerohanian kita Bapak Ibu, firman Tuhan itu sangat bermanfaat untuk melatih kita. Untuk melatih kita supaya semakin bertumbuh dan semakin kuat. Semakin kuat akarnya, semakin kuat sehingga kita tidak mudah goyah. Kita tidak mudah menyalahkan Tuhan. Walaupun situasi semakin hari semakin sulit Bapak Ibu. Firman Tuhan melatih kita menjadi kuat dalam menghadapi situasi apapun. Hingga kita mencapai pertumbuhan iman kepada Yesus yang Tuhan kehendaki Bapak Ibu Saudara. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kompas rohani yaitu firman Tuhan yang menuntun kita kepada keselamatan dan kepada pertumbuhan akan membawa kita sampai pada tujuan akhir iman kita. Apa tujuan akhir iman kita menurut 2 Timotius ini Bapak Ibu Saudara? Itu ada di dalam ayat yang ke-17 Bapak Ibu. Dikatakan di dalam ayat yang ke-17 yaitu, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Inilah tujuan kita Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan menjadi kompas rohani yang akan mengarahkan kita kepada keselamatan, mengarahkan kita kepada pertumbuhan yang pada akhirnya kita sampai di tujuan akhir daripada ini semua, yaitu adalah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik Bapak Ibu Saudara. Jadi jika engkau ingin sampai kepada tujuan yang Allah sudah tetapkan dan Allah kehendaki dan mendapatkan manfaat-manfaat yang besar darinya, maka bacalah firman Tuhan Bapak Ibu. Renungkanlah firman Tuhan dan dengarkanlah selalu firman Tuhan. Karena jika tidak demikian, maka firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab tidak akan bermanfaat apa-apa bagi engkau Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah ilustrasi yang sangat menarik yang saya akan bacakan sebagai bagian yang terakhir Bapak Ibu. Firman Tuhan Alkitab yang tampak buku biasa itu akan benar-benar menjadi hal biasa saja. Tidak bermanfaat apa-apa bagi Bapak Ibu Saudara dan saya apabila kita tidak membacanya. Apabila kita tidak mendengarkannya, apabila kita tidak merenungkannya Bapak Ibu. Ada sebuah ilustrasi yang menarik. Suatu kali ada seorang pria dewasa muda, ya umurnya sekitar 30 tahun sedang duduk menunggu di depan sebuah toko di dalam mall. Saat sedang asik duduk, datang seorang anak remaja yang duduk di sampingnya Bapak Ibu Saudara. Anak remaja itu tampak melihat-lihat jam tangannya. Dan pria itu melihat, wah tampaknya jam tangan baru yang sedang digunakan oleh anak remaja ini. Kemudian pria ini memuji jam tangan yang dimiliki oleh anak remaja tersebut dengan mengatakan, wah jam tanganmu bagus sekali ya. Lalu kemudian ia bertanya kepada remaja ini, apakah jam tangan yang kamu lihat itu, yang kamu miliki itu bisa memberitahukan kepadamu akan waktu jam berapa sekarang? Lalu kemudian anak remaja ini berkata kepada bapak itu, tidak bisa Pak. Dengan ekspresi kaget tentunya, loh bagaimana mungkin jam tangan sebagus itu, jam tangan yang dia miliki tidak bisa memberitahukan waktu kepada dia. Lalu kemudian pria itu bertanya kepadanya, lalu untuk apa kamu membeli jam tangan itu? Jam tangan yang tampaknya terlihat sangat bagus itu, kalau jam tangan itu tidak bisa memberitahukan waktu kepadamu. Lalu anak remaja ini kemudian memberitahukan atau menjawab bapak ini dengan jawaban yang bijak. Dia mengatakan seperti ini Bapak Ibu, jam tangan yang saya miliki tidak bisa berbicara memberitahukan waktu kepada saya. Tetapi saya harus melihat jam tangan itu dan membaca angka-angkanya supaya saya tahu jam berapa sekarang. Bapak Ibu Saudara, jawaban ini sebenarnya sama dengan apa yang sedang kita renungkan. Alkitab tidak akan membawa keselamatan atau pertumbuhan jika kita tidak membaca, tidak mendengar, dan tidak merenungkannya. Seperti yang tadi saya katakan bahwa Alkitab itu hanya akan menjadi buku biasa saja. Jika kita tidak membaca, tidak mendengar, dan tidak melakukan atau merenungkannya, Bapak Ibu Saudara, Alkitab hanya akan menjadi biasa saja.
Tetapi Alkitab hanya akan menjadi kompas rohani yang akan memandu kita, menuntun kita kepada tujuan yang Allah tetapkan. Jika kita membaca, kita mendengar, dan merenungkannya. Alkitab yang kita pajang di rumah kita atau kita letakkan di kamar tidur kita atau dimanapun di ruang tamu kita, tidak akan bisa memberitahukan keselamatan kepada kita, berbicara langsung. Tetapi kita hanya akan tahu keselamatan jika kita membuka Alkitab kita membaca, kita dengar firman Tuhan, dan kemudian kita merenungkannya. Maka kita akan mendapatkan manfaat demi manfaat daripada Alkitab atau firman Tuhan yang tertulis di dalam Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Sehingga Alkitab itu, firman Tuhan itu hanya akan menjadi kompas bagi kita yang memandu kita untuk menjadi orang yang menuju kepada hal yang baik yang Allah telah tetapkan. Menuntun kita yang tersesat kepada jalan keluar, dan yang menuntun kita kepada pertumbuhan yang Allah kehendaki dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Amin, Bapak Ibu Saudara, mari kita menjadi jemaat-jemaat Tuhan, orang-orang Kristen yang menyukai untuk membaca Alkitab, menyukai untuk mendengarkan firman Tuhan, bahkan menyukai untuk merenungkannya siang dan malam, Bapak Ibu Saudara. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang bisa saya sampaikan bagi kita semuanya, Bapak Ibu. Kiranya kita menjadikan firman Tuhan Alkitab kita sebagai kompas kehidupan rohani kita, yang akan membawa kita menuju kepada tujuan ilahi yang Allah tetapkan, Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terpujilah nama-Mu, kami mengucap syukur kepada Engkau ya Tuhan, karena di pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman-Mu menuntun kami untuk semakin hari semakin jauh lebih baik, semakin hari kami semakin mempermuliakan nama Tuhan. Biarlah firman-Mu yang hari ini kami dengarkan mengingatkan kepada kami pentingnya untuk membaca Alkitab, pentingnya untuk menjadikan firman-Mu sebagai panduan, pedoman bagi kami, untuk kami sampai tiba di dalam tujuan-Mu ya Tuhan, tujuan yang Engkau sudah rencanakan, yang Engkau kehendaki untuk kami sampai di sana ya Tuhan. Firman-Mu menjadi penuntun kami dalam menghadapi situasi-situasi yang tidak menentu ini ya Tuhan. Firman-Mu adalah penuntun bagi kami dalam menghadapi pengajaran-pengajaran yang tidak benar ya Tuhan. Firman-Mu adalah penuntun bagi kami dalam kehidupan rohani kami, baik kami sebagai jemaat, sebagai pekerja, atau kami sebagai orang yang melayani Tuhan. Firman-Mu menjadi penuntun bagi kami, menjadi kompas kehidupan rohani kami, yang membawa kami yang tersesat diselamatkan, yang membawa kami yang sudah diselamatkan semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berdoa kepadamu. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu bersama kita akan berdoa syafaat, kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kami berdoa saat ini menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk setiap jemaat-Mu ya Tuhan, GSJ Bethesda Ministry dan Anugerah Ministry ya Tuhan. Biarlah Engkau Tuhan yang memberkati setiap jemaat-Mu yang bekerja, Tuhan Engkau berkati pekerjaan tangan mereka. Mereka yang mungkin saat ini sedang sakit, kiranya Tuhan menyatakan kuasa-Mu, menyembuhkan, memulihkan mereka, sehingga mereka menjadi sehat kembali ya Tuhan. Biarlah mereka yang saat ini sedang mencari pekerjaan, Tuhan menolong mereka, sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang baik, pekerjaan yang terbaik ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga menyerahkan kepada setiap jemaat-Mu, yang saat ini, hari-hari ini mungkin sedang bergumul dengan masalah perekonomian ya Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau menolong mereka, mencukupkan segala keperluan-keperluan mereka ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau memelihara kehidupan orang-orang percaya, orang-orang benar yang berharap kepada Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saat ini juga kami berdoa bersama-sama, menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan untuk rencana pembangunan daripada GSJ Bethesda Ministry. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau Allah mencukupkan segala sesuatu yang kami butuhkan. Kami percaya bahwa Tuhan akan menolong sehingga proses pembangunan ini dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Semuanya dapat terselesaikan sesuai dengan waktu dan kehendak-Mu ya Tuhan. Kami menyerahkan semua buat setiap jemaat, bahkan orang-orang yang telah memberi bagi pembelian tanah dan pembangunan gedung gereja ini. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau terus memberkati kehidupan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa bersama-sama, menyerahkan untuk kota ini ke dalam tangan Tuhan.
Biarlah Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami di tengah-tengah kota ini, yang mengambil kebijakan demi kebijakan untuk kepentingan yang baik bagi kota ini ya Tuhan. Biarlah Engkau memakai mereka, mengurapi setiap pemimpin-pemimpin kami di tengah-tengah kota ini untuk membawa perubahan dan membawa yang lebih baik kepada kota Batam ini ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu tinggal di tengah-tengah kota kami, bersama-sama dengan kami. Melalui pemimpin-pemimpin kami melihat Allah turut bekerja atas setiap gereja-gereja-Mu, atas setiap umat-umat-Mu ya Tuhan yang ada di kota ini. Bahkan juga kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, para menteri yang ada. Pemerintahan pusat kami berdoa menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau menolong hamba-hamba-Mu ini Tuhan untuk menjadi untuk membawa perubahan yang lebih baik kepada bangsa kami ya Tuhan. Mengatasi setiap persoalan-persoalan yang sedang terjadi hari-hari ini di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan. Engkau memberikan hikmat dan penyertaan kepada setiap mereka ya Tuhan. Kami juga berdoa saat ini ya Bapa, menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk situasi COVID-19 ini ya Tuhan, yang jauh semakin lebih baik di tengah-tengah bangsa kami. Kami bersyukur untuk hal itu dan kami berdoa untuk setiap orang-orang yang masih terpapar oleh virus ini. Kiranya Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan memulihkan mereka. Bahkan juga Tuhan menolong untuk kesulitan yang sedang dihadapi di tengah-tengah bangsa kami. Baik itu bukan hanya sekedar kesulitan kesehatan, masalah kesehatan, tetapi juga kesulitan ekonomi. Kami berdoa persoalan-persoalan ekonomi, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan menolong sehingga bangsa kami semakin hari semakin lebih baik ya Tuhan, bisa mengatasi, melewati krisis yang sedang terjadi. Kami berdoa juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Biarlah damai sejahtera-Mu tinggal di tengah-tengah bangsa kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Ini doa kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bapak Ibu, mari kita mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan dan kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau dimanapun engkau berada Bapak Ibu Saudara. Tuhan juga menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, yaitu berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai engkau sampai selama-lamanya, mulai dari hari ini sampai dengan Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, ibadah kita telah selesai. Mari kita terus mengagungkan nama Tuhan. Kita terus menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.